Dan malam ini judul webinar kita adalah bisnis kos sepi peminat cari tahu solusinya bersama saya Dewi Rahmi, Community Engagement-nya Mami Kos. Dan pada malam ini saya izin berbagi informasi Bapak dan Ibu. Di sini kita sama-sama belajar ya. Kalau dari Bapak dan Ibu ada tips dan trik yang lebih oke lagi, silakan nanti berbagi pada saat sesi tanya jawab ya. Dan Oke, baik, terima kasih Bapak Aris Purwanto, semangat sekali malam hari ini. Oke, kita masuk ke materinya ya. Oke. Langsung kita buka dengan ini nih. Tadi kan judulnya bisnis kos sepi peminat cari tahu solusinya. Jadi coba kita cari tahu solusi apa sih permasalahannya gitu. Mungkin Bapak dan Ibu di sini bisa tulis di kolom komentarnya apa aja sih kira-kira yang membuat kosan Bapak dan Ibu di sini sepi dari, nggak apa-apa tulis saja dari sudut pandang Bapak dan Ibu. Saya tunggu di 1 menit di kolom komentar kira-kira apa aja sih yang membuat kosan Bapak dan Ibu sepi. Silakan tulis di kolom komentar. Gak apa-apa, bebas aja, nggak ada yang benar atau salah di sini gitu. Berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu di sini aja. Oke, dari Ibu Flo atau Bapak ini lokasi kurang strategis, wilayah sekitar rumah kos semua, daerah kosan masuk gang. Berarti ini ibaratnya lokasi kurang strategis ya. Bapak silakan di kolom komentar ya Ibu Rusilawati, kita di kolom komentar dulu, nanti pada saat mikrofon kita sesi tanya jawab ya. Kurang promosi kali ya. Ini Bapak Faisal Rozi, ini Bapak di Malang nih, saya udah kenal, ketemu langsung, tidak terawat, minim promosi lokasinya, harga tinggi. Oke. Baik. Ini adalah kira-kira yang membuat hal yang membuat kosan sepi. Oke. Dan ini benar sekali dari survei Bapak dan Ibu di sini. Banyak kosan di sekitarnya, berarti ini saingan ya. Nggak pakai Mami Kos, iklan. Benar sekali Bapak Kris, ini strategi pemasaran ya. Dan ini dari yang materi survei kita dari internal Mami Kos, ini adalah beberapa hal yang membuat kos sepi peminat. Tadi semua jawaban Bapak dan Ibu di sini benar sekali ya. Maksudnya tuh ini dari kondisi lapangan ya, di mana Bapak dan Ibu alami gitu. Dan ini dari data yang kami juga cari gitu. Lokasinya itu adalah kurang strategis gitu. Tadi juga ada Bapak yang menjawab lokasinya kurang strategis, tadi Ibu Flow Property gitu. Lokasi yang kurang strategis gitu, benar. Nah, tapi untuk lokasi kurang strategis, solusinya ini nggak bisa kita rubah ya solusinya. Maksudnya kita pindah lokasi gitu, kecuali lebih tepatnya kita tambah properti ya, amin gitu. Nah, pasti ada solusinya untuk lokasi yang kurang strategis ini. Kalau dari kami gitu, dari kami Mami Kos mensarankan ya untuk lokasi yang kurang strategis ini, Bapak dan Ibu bisa diimbangi dengan poin-poin yang selanjutnya akan saya sampaikan. Nah, poin yang kedua itu adalah hal-hal yang membuat kosan sepi adalah fasilitas yang seadanya. Tadi juga ada Bapak dan Ibu sini yang menyampaikan berkomentar kayak fasilitasnya tidak terawat gitu dari Bapak Faisal gitu. Fasilitasnya seadanya gitu. Terus ditambah lagi nih fasilitasnya yang seada aja. Terus biaya sewanya mahal gitu kan. Jadi kayak nggak sesuai, udah fasilitas seadanya aja, terus biaya sewanya yang mahal, kemudian perawatan rumah kos yang kurang baik, ini minim setelah dibangun gitu kan 5 tahun yang lalu, tapi nggak ada maintenance terhadap rumah kos-kosannya. Jadi pada saat yang para pencari kos datang, udah terlihat kusam kos-kosannya. Dan ini poin yang sering dilupakan oleh para pemilik gitu kan. Mungkin ini harus berkoordinasi dengan penjaga kos kan, kurang ramah dalam merespon para pencari kos-kosan gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang membuat kos sepi peminat, tapi ini dari sudut pandang yang di lapangannya gitu ya. Pada malam hari ini kita untuk permasalahan ini nggak lebih mendetail terkait ini. Nanti kita ke depannya akan membahas permasalahan ini lebih lanjut di webinar selanjutnya. Tapi kita bahas singkat aja ya gitu. Kalau untuk yang saya sempat sampaikan di awal, untuk lokasi yang kurang strategis gitu, gak mungkin kan Bapak dan Ibu kosannya dipindahin gitu lokasinya gitu. Berarti mungkin lokasinya nggak dekat ke perkantoran gitu, nggak dekat sama persekolahan atau tempat kuliah gitu. Tapi kita bisa memaksimalkan di poin-poin selanjutnya di mana itu menjadi faktor para pencari kos untuk ngekos di tempat Bapak dan Ibu gitu. Kayak fasilitas yang seadanya, berarti solusinya tuh fasilitasnya dioptimalkan. Kira-kira apa aja sih fasilitas di para pencari kos ini yang berminat sekali gitu.
yang kayak wifi-nya, tempat tidurnya, kamar mandinya gimana gitu. Nah, fasilitasnya biar dimaksimalkan. Coba lihat di kiri kanannya gitu, kos-kosan di kosan Bapak dan Ibu ini yang mereka tuh okupansinya penuh itu, mereka tuh fasilitasnya seperti apa gitu. Ataupun Bapak dan Ibu fasilitasnya yang pun bisa dioptimalkan, maksudnya kosannya harga ekonomis nggak apa-apa, tapi tuh fasilitasnya juga harus bersih, rapi gitu, seperti itu. Nggak apa-apa juga kalau harganya kosannya ekonomis. Kalau apalagi kalau kosan yang tipe yang eksklusif gitu, berarti lebih dimaksimalkan lagi fasilitasnya, dirawat gitu. Dan ini juga sebanding nih, pada saat fasilitasnya udah dioptimalkan, tentu biaya harus dihitung gitu, jangan asal-asalan juga mentang-mentang gitu kan. Di sebandingnya area kosan saya di perkotaan gitu, dekat kemana-mana, dekat ke transportasi umum, dekat ke fasilitas perkantoran gitu kan, tapi langsung dibikin mahal kosannya gitu, tapi tanpa diiringi dengan fasilitasnya. Tentu saja itu tidak membuat para pencari kos berminat di kosan Bapak dan Ibu. Jadi juga harus diperhatikan dengan biaya ya. Biaya ini adalah hal sensitif gitu, ini hal yang utama gitu dilihat oleh para pencari kos gitu. Dan ini perawatan rumah kos yang kurang baik. Nah ini nih bagi Bapak dan Ibu di sini, mungkin saya yakin Bapak dan Ibu ini lebih berpengalaman ya dibanding saya gitu. Untuk perawatan itu lebih dioptimalkan. Dan selanjutnya ini saya sampaikan kurang ramah di dalam merespon para pencari kos. Nah, saya sampaikan di sini adalah ibaratnya pencari kos di sini Bapak dan Ibu, para pencari kos ini adalah para pembeli Bapak dan Ibu gitu, kayak atau customer-nya Bapak dan Ibu. Nah, di mana Bapak dan Ibu jangan lupa harus ramah gitu, jangan langsung ataupun judes jawabnya, kalau nggak mau ya silakan gitu, tapi harus se-nice mungkin, seramah mungkin gitu. Dan ini juga bisa kalau Bapak dan Ibu ada penjaga kosannya ataupun karyawannya, itu juga harus dikoordinasikan. Soalnya sering sekali para pencari kos ini nggak lanjut untuk ngekos karena tahu kayak penjaga kosnya nggak ramah gitu kan, sayang sekali kan, padahal ini udah dioptimalkan dari fasilitasnya, biayanya, perawatannya, cuman gara-gara para penjaganya nggak ramah gitu. Nah, itu dari beberapa hal yang membuat kosan sepi gitu. Mungkin Bapak dan Ibu di sini kalau ada yang poin-poin lainnya dan ada solusi lainnya bisa dituliskan di kolom komentar ya, nanti kita sharing selanjutnya. Dan ini adalah poin selanjutnya, tapi ini ada dari segi teknologinya. Di sini adalah ahlinya kami Mamikos yang akan menyampaikan. Maksudnya kita sharing di sini ya, dari point of view atau sudut pandangnya kami sebagai Mamikos platformnya untuk iklan kos-kosan gitu. Nah, kurangnya informasi terkait calon penyewa kos-kosan. Nah, ini nih poin pentingnya Bapak dan Ibu. Di zaman sekarang, di 2023 ini berbeda untuk di tahun 2000 orang mencari kos-kosan gitu. Dan yang permasalahan kedua yang membuat kosan sepi adalah kurangnya pemasaran yang efektif terkait bisnis kos-kosan gitu. Tentu karena di zamannya sudah berbeda. Nah, ini 2 poin ini akan kita bahas lebih detail pada malam hari ini. Untuk 5 poin selanjutnya, 5 poin di atas ini kita akan bahas di next webinar ya Bapak dan Ibu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Pertanyaannya nih, saya tanya nih Bapak dan Ibu sudah kenal nggak sih karakteristik para pencari kos di zamannya sekarang gitu? Kalau Bapak dan Ibu yang sudah, bisa jawab dong di kolom komentar, Bapak udah kenal atau belum gitu? Bisa jawab belum, sudah gitu. Tulis di kolom komentar sudah kenal atau belum dengan karakteristik para pencari kos gitu. Oke. Cara tahinya mana? Ini kita akan bahas malam ini Ibu Putri Ayu. Nih kita bahas nih. Belum, tapi kan ada Mamikos. Nah iya Pak, malam hari ini kita akan belajar gimana sih karakteristik pencari kos nih. Ibaratnya kita Bapak dan Ibu di sini yang sudah berpasangan gitu kan, yang sudah memiliki pasangan gitu, ataupun yang nanti yang belum gitu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu yang ingat-ingat dulu kenapa dulu sama gebetan dulu nggak jadi gitu kan, kenapa nggak jadian sampai nikah gitu kan, pasti karena nggak kenal sama karakteristik pasangannya kan, jadi kayak pas kayaknya nih cocok sama saya nih gitu kan, tapi ternyata pas dijalani nggak cocok gitu, makanya nggak jadi kan. Nah ibaratnya juga karena ini, ibaratnya juga sebagai para pencari kos, Bapak juga harus kenal karakteristiknya biar cocok gitu, biar masuk sama kos-kosan Bapak Ibu gitu. Nah, kita cari tahu ya. Nah, kita selanjutnya ini. Nah, di zaman yang sekarang, di tahun 2023, di industri 5.0 gitu kan, kalau istilahnya. Nah,
orang-orang mencari kos itu secara online gitu. Kebanyakan secara online. Mereka cari dulu secara online, nanti mereka datang ke kos-kosannya gitu. Baru mereka datang ke kos-kosannya setelah mereka cari secara online. Nah, ini berdasarkan hasil dari survei internalnya Mami Kos. Ini secara online ya Bapak dan Ibu, catatannya, para pencari kos melakukan eksplorasi untuk mendapatkan kos sesuai kebutuhan mereka. Nah, jadi mereka, ini hasil survei internal Mami Kos ya, dicatat hasil survei internal Mami Kos. Jadi pada saat para pencari kos itu mencari kos-kosan di aplikasinya Mami Kos, nah mereka tuh mencari kos-kosan di aplikasi Mami Kos sebagai pencari kos, jadi mereka langsung ngetik mencari lokasi berdasarkan area. Contohnya ini lokasi di Jakarta gitu kan, jadi mereka langsung ketik kotanya itu adalah Setiabudi gitu kan, Sudirman ataupun Mampang, ataupun kalau misalkan lokasinya sekarang lagi musim ini kan pengumuman hasil UTBK, jadi mereka langsung ketik kos Undip, UGM, di UI, di Telkom, di UII gitu kan, di Untar, di Sakti, di BINUS gitu kan. Mereka langsung tulis keyword-keyword seperti itu di aplikasi Mami Kosnya. Jadi mereka langsung cari berdasarkan itu. Nah, langsung poin kedua itu mereka tuh eksplorasinya dengan gimana? Mereka to the point dengan langsung memfilter. Tadi kan sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Karena mereka udah ada budgetnya, jadi mereka langsung filter tuh. Jadi di aplikasi Mami Kos ada filter berdasarkan harga, fasilitas, dan tipe kamar kosnya. Jadi mereka udah filter kos-kosan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya juga mereka tuh mengeksplorasi mencari kos dari aplikasi Mami Kos itu, dari kosan yang paling atas sampai mereka scroll paling bawah. Nah, itu jadi kalau bisa kita ibaratkan simpulkan, para pencari kos ini yang secara online, ini tuh berarti semakin ke atas iklan kos Bapak dan Ibu ini, semakin iklan Bapak dan Ibu berada di posisi paling atas. Sehingga pencari kos tidak perlu melakukan eksplorasi hingga halaman paling belakang di hasil pencarian. Jadi diharapkan kosan Bapak dan Ibu, kalau yang sudah beriklan di Mami Kos gitu kan, berarti dinaikkan iklannya biar berada di paling atas gitu. Nah, masih ada selanjutnya, kita bahas. Nih, karakteristik. Nah, kita bahas nih, pertanyaan yang sering banget ditanya sama Bapak dan Ibu gitu, japri gitu kan, secara personal, mungkin ke saya ataupun ke teman-teman Mami Kos yang lainnya. Mbak Dewi, tolongin dong, sekarang gimana sih tren pencarian kosan gitu kan. Nah, ini sudah ada tim Mami Kos melakukan survei, dan ini hasilnya. Mayoritas mencari rata-rata, yang tadi udah disampaikan di awal ya, mayoritas para pencari kos itu mencari kos secara online. Dan ini dari tim internal kita, tim data kita sudah melakukan survei terhadap 222 orang pencari kos, dan 98% mereka mencari kos melalui website atau aplikasi pencari kos-kosan. Dan dari 98% itu, 93%-nya itu mereka tahu dengan Mami Kos, dan 49%-nya pencari kos menggunakan Mami Kos. Nah, itu hasil data survei dari 222 orang. Dan selanjutnya, pertanyaannya dari sekian banyak setahun itu, kapan waktu mereka tuh mencari kos-kosan? Ini dia, sudah dilakukan juga survei oleh tim data kita. Jumlah visit pencari kos tidak selalu sama tinggi di setiap bulannya. Dan bulan ini sekarang nih Bapak dan Ibu, bulan Juni sampai September ini menjadi bulan-bulan dengan traffic pencarian kos tertinggi gitu. Diperkirakan karena bertepatan dengan waktu penerimaan mahasiswa baru. Ini datanya bukan kami buat-buat ya Bapak dan Ibu, ini berdasarkan hasil survei, dan memang pada bulan ini adalah momentum para pencari kos lagi tinggi-tingginya mencari kos-kosan gitu, apalagi kosan yang khususnya dekat kampus ataupun lagi yang dekat dengan perkantoran. Nah, ini ibaratnya kalau Bapak dan Ibu yang juga pengusaha gitu, ataupun pedagang gitu, pasti udah paham ya kalau misalkan kita pedagang di Tanah Abang, momentumnya tuh mereka tuh lebaran gitu. Nah, kalau kita sebagai pebisnis kos-kosan, ini momentumnya bulan Juni sampai September ini adalah momentum yang kita tunggu-tunggu gitu, para pencari kosan ini. Nah, ini masih ada pertanyaan selanjutnya pastinya ya, gimana biar orang-orang mencari kos ini bisa goal gitu, bisa masuk ke kosan Bapak dan Ibu ini gitu, untuk kamar-kamar yang kosong ini gitu, biar ketemu gitu.
masih ada selanjutnya ini untuk mendukung database bulan Juni sampai September tadi dilansir dari hasil survei internalnya tim Mamikos. Hasil riset internal tim Mamikos kepada 222 orang pencari kos mendapatkan insight bahwa 40% pencari kos mulai mencari kos saat diterima kuliah atau kerja. Dan hal ini semakin memperkuat data sebelumnya bahwa traffic tinggi pencarian kos ada di waktu pengumuman penerimaan kuliah atau kerja yang diperkirakan terjadi di bulan Juni sampai September ini ya. Jadi ini memperkuat untuk data bulan Juni sampai September merupakan traffic tertinggi para pencari kos-kosan. Oke. Jadi Bapak dan Ibu udah tahu nih, sekarang adalah momentumnya para pencari kos lagi tinggi-tingginya. Lalu pasti bertanya ya, seperti saya sampaikan, lalu gimana sih orang-orang yang pencari kos ini biar bisa masuk ke kosan Bapak dan Ibu gitu? Apa yang membuat para pencari kos ini menentukan kos idamannya? Ini kita bahas. Oke. Nah, ini adalah poin-poin yang dari para pencari kos yang membuat mereka tuh memutuskan mau ngekos di tempat kosannya gitu, di tempat kosan Bapak dan Ibu gitu. Nah, jadi yang poin utama yang dari hasil survei kami juga gitu, yang menjadi poin utama itu adalah lokasi. Lokasi adalah hal utama yang mempengaruhi keputusan menentukan kos-kosan gitu. Dan dari lokasi ini juga ada 3 poin lagi yang menjadi pertimbangan dari para pencari kos gitu. Jadi lokasinya yang gimana gitu. Pertama, lokasinya itu adalah yang jarak atau kedekatan itu lokasi kosnya dekat dengan tempat kerjanya maupun tempat kuliahnya gitu. Jadi yang lokasinya dekat gitu. Dan yang kedua, lokasi di sini adalah aksesnya yang mudah antara lokasi kos dengan transportasi umum. Dan yang pertimbangan ketiga terkait lokasinya adalah kelengkapan prasarana lingkungan di sekitar kos gitu. Jadi lokasi kosnya dekat dengan pusat perbelanjaan seperti toko, pasar, supermarket, minimarket, dan lain-lainnya itu ya. Jadi itu dimaksud dengan lokasi yang menjadi poin utama yang dilihat oleh para pencari kosan gitu. Masih ada poin-poin yang lainnya yang dilihat oleh para pencari kos. Jadi misalkan Bapak dan Ibu lokasinya nggak dekat sama yang tadi kan nggak bisa kita rubah gitu kan. Ada hal poin yang lain mempengaruhi para pencari kos mau ngekos di tempat Bapak dan Ibu. Nah, ini juga. Jadi dalam mencari kos secara online, selain lokasi gitu kan, harga, fasilitas kamar, rating dan review mencari faktor lain yang mempengaruhi pemilihan kos. Nah, ini perlu dicatat ya Bapak dan Ibu, ini secara online ya para pencari kosnya. Nah, jadi diharapkan kos diharapkan sesuai dengan budget yang ditetapkan oleh para pencari kos. Jadi apalagi anak-anak sekarang udah mulai paham dengan finansial gitu, mereka tuh udah menetapkan kos-kosan yang sesuai dengan budget mereka. Lalu mencari informasi terkait dengan fasilitas yang akan didapatkan. Semakin lengkap informasi fasilitas, semakin tinggi keinginan untuk kos di tempat tersebut. Ini akan kita bahas juga di slide selanjutnya nanti terkait deskripsi kos-kosan. Dan ini nggak kalah penting ini Bapak dan Ibu, mungkin masih jarang gitu ya, ataupun masih sedikit yang saya lihat Bapak dan Ibu memperhatikan rating dan review ini, tapi ini sangat mempengaruhi di era yang sekarang gitu, di zaman yang sekarang ini rating dan review gitu. Pencari kos juga mempertimbangkan rating dan review untuk menjamin keamanan dan kenyamanan kos yang akan dipilih. Dan selain dari keamanan dan kenyamanan juga, ini juga bisa menjadi Bapak dan Ibu marketing Bapak dan Ibu juga gitu. Pada saat memang ratingnya bagus gitu, mereka yang ngekos di tempat Bapak dan Ibu, mereka juga menyampaikan ke rekan-rekannya gitu, kalau di tempat kosnya nyaman dan bagus, itu bisa mengajak teman-temannya bisa masuk ke kosan Bapak dan Ibu. Jadi itu penting sekali untuk rating dan reviewnya. Dan rata-rata kalau mereka secara online, mereka melihat ratingnya gitu, gimana sih pengalaman orang-orang ngekos di tempat Bapak dan Ibu di sini. Jadi diperhatikan juga rating dan reviewnya ya. Oke. Lalu ini, jadi pertanyaan selanjutnya gitu, apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu ini owner agar iklan kosnya itu berkualitas gitu. Nih, ada 3 poin utama, tapi ini dari sisi kita di iklan ya, ataupun di Mamikos gitu teknologinya. Pertama, karena ini secara online Bapak dan Ibu, fotonya tuh harus terang dan jelas, menampilkan bangunan serta fasilitas yang ditawarkan. Ini ada slide di bawah ini, kita akan bahas gimana sih tips untuk foto yang bagus ini gitu. Soalnya sering sekali saya temukan untuk pertama mereka yang mendaftarkan iklan di kos-kosan, foto yang mereka Bapak dan Ibu masukkan gitu, fotonya tuh
tidak sesuai gitu pun, ataupun foto yang membuat para pencari kos langsung kayak skip gitu, langsung nggak mau ngekos di sini gitu. Padahal kan aslinya tuh bagus gitu, tapi karena fotonya aja belum maksimal. Lalu poin selanjutnya, apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan adalah deskripsi gitu. Deskripsi yang lengkap, informatif, dan up to date agar dapat menggambarkan suasana dan situasi kos saat ini. Ini yang saya sering juga beri catatan kepada Bapak dan Ibu gitu, yang apa namanya, menyampaikan keluh dan kesahnya gitu. Mbak Dewi, saya udah ngiklanin Mami Kos ya gitu, kok belum belum ada yang nanya dan sebagainya gitu. Selain dari faktor yang Bapak dan Ibu ngiklan, tapi Bapak dan Ibu sering juga yang mengabaikan update iklan gitu, dibiarkan saja iklannya gitu, biar nggak ada nggak aktif juga di aplikasinya. Jadi Bapak dan Ibu juga harus aktif di aplikasinya. Itu mempengaruhi iklan Bapak dan Ibu di aplikasi Mami Kos gitu. Dan terkait deskripsi yang lengkap juga, sempat saya lupa, ini deskripsinya juga harus yang lengkap gitu, jangan yang sesimpel gitu. Deskripsi yang lengkap, jangan misalkan contohnya adalah kos Hakuna Matata gitu, tapi jangan kayak gitu aja, tapi dibikin sedetail mungkin. Contohnya kos Hakuna Matata di Cilandak, Jakarta Selatan, dekat ke stasiun MRT Fatmawati gitu di Jakarta misalkan, atau dekat ke stasiun Transjakarta ini, dekat ke terminal ini, 500 meter ada warung makan, 300 meter ada laundry, dekat ke pasar ini gitu. Nah, itu tuh harus disampaikan. Itu menjadi poin-poin penjualan kosan Bapak dan Ibu gitu. Itu di deskripsi di aplikasi Mami Kosnya itu diisi gitu. Nah, jangan sampai itu dibuat kosong gitu. Nah, selanjutnya, ini yang Bapak dan Ibu bisa lakukan juga pada saat di Mami Kos gitu. Dan rata-rata semoga Bapak dan Ibu ini sudah bergabung ya dengan GoPlus gitu. Dengan menggunakan GoPlus, selain mendapatkan, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan badge gitu, ataupun kayak label gitu ya bahasanya, tuh kos andalan di fitur di aplikasi Mami Kosnya gitu. Dan akan mendapatkan menggunakan fitur-fitur yang nggak bisa diakses pada saat Bapak dan Ibu tidak menggunakan GoPlus gitu. Jadi pada saat Bapak dan Ibu bergabung ke GoPlus, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur cek properti sekitar, promo pemilih, dan yang terbaru mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah banyak yang tahu gitu kan, terkait kuota chat tanpa batas gitu. Nah, kalau pada saat Bapak dan Ibu bergabung dengan GoPlus, Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan kuota chat tanpa batas. Dan untuk harga GoPlus sendiri ini, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di aplikasi. Nah, itu sih terkait apa yang bisa dilakukan owner agar kosannya berkualitas, khususnya ini dilakukan untuk di aplikasi Mami Kos. Nah, ini yang saya sampaikan terkait tentang foto yang terang dan jelas gitu. Kenapa? Foto menjadi hal yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan memilih kos. Nah, karena Bapak dan Ibu tahu, 98% orang mencari kos-kosan secara online kan. Nah, jadi foto itu menjadi poin utama gitu. Menjadi hal pertama yang dilihat gitu. Pencari kos pada halaman pencarian untuk menentukan apakah kosnya menarik atau tidak untuk dilihat. Nah, jadi ini poin utamanya kenapa foto penting. Dan poin kenapa foto itu menjadi penting adalah memberikan gambaran yang paling diandalkan oleh pencari kos untuk mengetahui apakah kamar kosnya itu nyaman ditinggali atau tidak, seperti apa bentuk fasilitas yang ditawarkan. Nah, ini mengapa pentingnya foto menjadi yang mempengaruhi keputusan untuk para pencari kos untuk memilih kos gitu. Dan ini tipsnya agar menampilkan foto yang berkualitas pada halaman kos-kosan gitu. Nah, ini mungkin yang bisa tips yang bisa Bapak dan Ibu bisa segera lakukan ya, tanpa bisa lakukan kalau besok pagi gitu kan. Kalau misalkan belum ada stok fotonya. Jadi fotonya tuh harus terang dan jelas, menampilkan bangunan dan fasilitas yang ditawarkan. Dan yang kedua itu adalah disarankan dalam bentuk landscape. Landscape itu adalah miring gitu. Miring. Fotonya tuh miring. Jadi misalkan kertas, jadi kayak miring, nggak kelihatan ya, jadi fotonya miring gitu, jangan yang berdiri gitu. Bisa aja berdiri fotonya, tapi tuh kalau pada saat fotonya berdiri ini kurang menampilkan lingkungan kos-kosannya gitu. Makanya dari kami sarankan fotonya tuh landscape ataupun miring gitu. Dan upload sesuai dengan judul foto agar pencari kos tidak bingung. Nah, jangan lakukan yang ini, yang down ini, yang warna merah ini, fotonya tuh gelap, foto bangunan dan fasilitas buram tidak kelihatan, di-upload tidak sesuai dengan judul foto sehingga pencari kos bingung. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa lakukan cek di aplikasinya apakah fotonya sudah bagus gitu. Apakah fotonya tuh kalau Bapak dan Ibu lihat nih, kalau sebagai para pencari kos gitu, ini
orang-orang berminat nggak ya melihat kos-kosan saya pada saat saya menampilkan foto seperti ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu jawabnya udah pede gitu, ya udah bagus kok foto saya gitu, membuat orang-orang berminat untuk ngekos di tempat saya. Oke, berarti udah good gitu, udah bagus. Nah, tapi kalau belum, saya sarankan besok pagi gitu kan, hari Sabtu gitu di cuaca-cuaca yang masih terang gitu kan, pengambilan fotonya, diambil fotonya dengan posisi yang tadi gitu. Fotonya tuh yang miring dan menggambarkan situasi kosan Bapak dan Ibu gitu. Diambil dan kamarnya itu harus dirapikan dulu, jangan asal-asalan kayak foto aja dah, foto terserah aja gitu. Tapi fotonya tuh yang rapi gitu, ditampilkan gimana serapi mungkin, sebersih mungkin gitu. Dan ditampilkan fasilitasnya selengkap mungkin juga gitu. Kan di Mamikos nggak ada batas maksimal untuk penguploadan foto gitu kan. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ada fasilitas di kosannya, ada ini, ada contohnya apa ya, parkiran gitu, difotoin gitu. Terus ada misalkan ada lapangan badminton gitu kan gitu, difotoin juga gitu. Ada satpam gitu, difotoin juga gitu. Biar menggambarkan, berarti kebayang sama orang-orangnya gitu kan. Lengkap banget kos-kosannya gitu. Soalnya yang seperti disampaikan, kos-kosan apa namanya, orang-orang tuh di zaman sekarang gitu ya, orang tuh visual banget gitu, orang tuh senang banget untuk melihat visual gitu. Itu bisa Bapak dan Ibu lakukan ngecek di aplikasi kos-kosannya. Bagaimana ngecek rating dan reviewnya nanti akan kita bahas ya Ibu dia. Oke, itu untuk tips yang bisa Bapak dan Ibu lakukan sesegera mungkin gitu ya terkait foto ini. Dan ini yang poin selanjutnya yang bisa kami sampaikan, kami sampaikan dari Mamikos, strategi pemasaran gitu. Strategi pemasaran yang belum optimal. Di mana maksudnya di sini adalah kan rata-rata 98% orang mencari kosan secara online. Nah, dan di bulan Juni sampai September ini adalah momentumnya gitu. Nah, Bapak dan Ibu tadi udah memaksimalkan lokasinya gitu, udah memperbaiki fasilitasnya, dioptimalkan, fotonya udah diperbaiki, deskripsinya udah dilengkapi gitu kan, udah up to date juga gitu, terus udah maintenance juga, udah mencoba nantinya tuh mencoba nanti pada saat dia bertanya, berkomunikasi dengan ramah pada saat ia menanyakan kosan gitu kan. Namun pada saat strateginya belum maksimal, jadi nggak ada nih yang nyantol gitu, karena nggak kelihatan iklannya gitu. Gimana orang yang nyari itu, kenapa belum banyak, kenapa masih sepi, karena iklannya belum terlihat gitu. Nah, gimana caranya iklan Bapak dan Ibu ini terlihat? Kalau bahasanya gimana biar strateginya optimal. Nah, ini dari kami Mamikos gitu. Ada program terbaru namanya itu adalah Mamikos Prime gitu. Dan saya sangat yakin sekali Bapak dan Ibu di sini sudah yang tahu ataupun yang belum tahu akan saya sampaikan terkait program terbaru dengan Mamikos, itu adalah Mamikos Prime. Jadikan kos Anda lebih terpercaya dan populer gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, mohon ditahan dulu pertanyaannya, bagaimana bisa Mamikos Prime ini menjadikan kos Bapak dan Ibu lebih terpercaya dan populer. Jadi ini adalah strategi pemasaran yang bisa Bapak dan Ibu gunakan, atau ibaratnya tuh peluru yang bisa Bapak dan Ibu digunakan di momentum di bulan Juni sampai September ini gitu. Nah, jadi Mamikos Prime ini adalah layanan eksklusif bagi mitra setia Mamikos yang terpilih untuk meningkatkan kredibilitas serta popularitas kosan yang nantinya itu akan dibantu oleh tim Mamikos agar bisnis kos Bapak dan Ibu lebih optimal. Lalu pertanyaannya, apa sih keuntungan mendaftar Mamikos Prime ini? Ini ibaratnya itu lebih keuntungan ya, ataupun ini adalah strategi yang bisa kami tawarkan, kami sampaikan ke Bapak dan Ibu, di mana biar di momentum Juni sampai September ini biar kosan Bapak dan Ibu langsung terisi gitu. Karena apa gitu? Karena memiliki sederet keuntungan ini. Yang pertama itu adalah virtual tour dan video gitu. Apa sih Mbak Dewi virtual tour ini? Jadi virtual tour ini adalah simulasi tour kos yang membuat kos Bapak dan Ibu lebih terpercaya. Jadi pada saat para pencari kos gitu, misalkan saya Dewi lagi nyari kosan di daerah Bandung ini kan, di kosannya Bapak Chris Luke gitu di Setiabudi di Bandung gitu kan, saya lokasinya lagi di Jakarta gitu, saya nggak sempat untuk datang ke Bandung, tapi dengan adanya virtual tour bisa terbayang oleh saya kos-kosannya di Setiabudi di Bandung ini seperti apa, detailnya seperti apa, dan pada saat dilihat seperti itu membuat
kosannya tuh lebih kredibilitas gitu, karena udah terverifikasi oleh tim Mami Kos gitu. Ini bukan hanya kos-kosan yang fotonya dicomot oleh di Google ataupun dicomot oleh orang-orang yang oknum-oknum tertentu gitu. Jadi ini yang membuat kosannya lebih terpercaya dengan adanya virtual tour dan video gitu. Dan sudah ada data dari owner yang sudah bergabung ke Mami Kos Prime dari namanya Kos Gading Elok ya. Kos Gading Elok ini lokasinya di Jakarta Utara, Bapak dan Ibu, di Gading Elok residen di Jakarta Utara dan di Gading. Nah, hasil virtual tour mereka itu sudah dilihat oleh 200 calon penyewa gitu. Hasil dari virtual tour ini. Nanti virtual tour ini akan saya perlihatkan seperti apa sih virtual tour ini gitu. Dan yang selanjutnya ini adalah sederet keuntungan dari Mami Kos Prime ini adalah, ataupun strategi yang bisa kami sampaikan ke Bapak dan Ibu adalah akan tampil di sosial media Mami Kosan Bapak dan Ibu. Di Instagram, di TikTok, di YouTube gitu. Jadi pada saat kosan Bapak dan Ibu akan tampil di sosial media, otomatis kosan Bapak dan Ibu akan lebih populer gitu. Pada saat lebih populer, peluang para pencari kosnya tentu akan lebih banyak gitu, dan konversinya untuk mereka menjadi penghuni kos-kosan tentunya lebih tinggi gitu. Nah itu tentunya akan membuat Bapak dan Ibu lebih happy dong gitu. Nah ini adalah strategi yang bisa Bapak dan Ibu gunakan pada saat kosannya tampil di sosial media gitu. Dan ini sudah ada data juga dari owner ataupun pemilik kos yang sudah bergabung dengan Mami Kos Prime. Inilah kos Abah di Pasar Minggu. Kosannya itu sudah tampil di TikTok gitu. Kami upload di TikToknya Mami Kos, dan hasil videonya itu udah dilihat 49.000 calon penyewa. Nah ini hasil dari TikTok yang sudah kami upload di sosial media Mami Kos. Dan ini juga strategi yang ini pasti fitur favorit Bapak dan Ibu gitu, terkait tentang terekspos lebih baik. Nah, seperti Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ingat tadi di awal saya sampaikan karakteristik para pencari kos secara online, mereka itu langsung mencari kos berdasarkan area, dan mereka nge-scroll dari atas sampai bawah. Nah, ini dia strategi yang bisa Bapak dan Ibu gunakan adalah dengan Mami Kos Prime ini, iklannya itu berada di posisi pencarian paling atas atau terekspos lebih baik gitu. Maksudnya di sini adalah iklan Bapak dan Ibu berada di posisi pencarian paling atas gitu. Pada saat Bapak dan Ibu sudah mengoptimalkan harganya sudah oke, fasilitasnya sudah oke, maintenance juga gitu. Nah, jadi berada di paling atas, langsung ketemu sama orang kosan Bapak dan Ibu di listing paling atas. Nah, ini adanya di Mami Kos Prime gitu. Nah, ini strategi yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk memaksimalkan pemasaran Bapak dan Ibu gitu. Dan ini sudah ada data juga dari owner yang sudah bergabung ke Kos Daloka, yaitu kosnya itu hasil listingannya atau iklannya di Mami Kos sudah dilihat 14.000 kunjungan per bulan gitu. Dan selanjutnya adalah keuntungan yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan pada saat bergabung ke Mami Kos Prime. Nah, terus strateginya nih, jadi dari Mami Kos juga memberikan voucher sewa untuk penyewa. Ini apalagi nih Mbak Dewi gitu, ini voucher yang kami berikan senilai totalnya itu ada 1 juta rupiah, tapi nanti dipecah-pecah untuk 10 orang. Jadi diberikan 100.000 rupiah. Jadi pada saat Bapak dan Ibu, ini iklannya udah di atas nih gitu, harga di atas posisi iklannya. Terus ada yang ngekos gitu, harga kosan Bapak dan Ibu 3 juta, dan ini vouchernya itu bisa diklaim jadi harga 3 juta, jadi para pencari kosnya ini membayar cuma 2,9 juta, tapi untuk Bapak dan Ibu tetap dibayarkan 3 juta gitu. Nah, ini maksudnya voucher sewa untuk penyewa. Tentu saja ini akan menarik para pencari kos untuk mau ngekos di tempat Bapak dan Ibu, begitu. Oke, dan ini selanjutnya adalah tiket event komunitas gratis untuk mengikuti acara komunitas Mami Kos yang berbayar. Jadi misalkan nih bulan kemarin kan di Mei kita ada gathering gitu kan, Bapak dan Ibu yang mengetahui. Kemungkinan kita di semester 2 juga ada gathering selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu yang bergabung ke Mami Kos Prime akan gratis datang ke event-event berbayarnya di Mami Kos. Lah, itu adalah sederet
strategi yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk strategi pemasarannya gitu. Dan ini yang saya sampaikan, ini adalah contoh virtual tour yang saya maksud adalah yang membuat kos Bapak dan Ibu lebih terpercaya. Ini saya kirimkan di kolom chat Motorsport-nya, atau saya share screen aja ya contohnya. Saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Ini maksudnya contoh dari virtual tour seperti ini gitu, yang akan ditampilkan di akunnya Mamikos Bapak dan Ibu. Kelihatan nggak sih, Mas? Kelihatan, Mbak. Oke. Nah, ini dia maksud dari virtual tour ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat ini adalah hasil virtual tour-nya gitu. Nah, jadi para pencari kos bisa langsung kebayang nih, oh gini kosannya ya gitu. Jadi itu pasti akan membuat mereka tuh wow gitu. Jadi kayak udah kebayang sama mereka, ternyata ada 4 lantai gitu kan, di lantai 2-nya ada seperti ini, ada tipe kamarnya, oh tipe kamar yang spasies seperti ini gitu, oh kamarnya seperti ini. Pada saat saya ngekos di sini, saya akan merasakan atmosfernya seperti ini. Nah ini yang saya maksud dengan virtual tour ini. Jadi kemungkinan mereka tuh mau ngekos di tempat Bapak dan Ibu ini akan bagus sekali gitu, sangat tinggi sekali gitu, karena mereka udah sangat yakin ini udah ada virtual tour-nya gitu, bukan hanya foto-foto yang dicomot di Google gitu. Nah, ini saya maksud dengan virtual tour-nya. Oke, saya kembalikan lagi ke yang tadi. Nah, ini salah satu strategi yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Dan selanjutnya adalah sebentar. Nah, ini adalah contoh kosan di-upload ke sosial media. Tadi kos Abah gitu ya, dan jadi kami upload juga ke sosial media kami di Instagram, di TikTok, di YouTube gitu. Pada saat kami upload kosan Bapak dan Ibu, tentunya fotonya ini akan lebih tinggi gitu, dan pada saat kami banyak dilihat gitu kan, jadi peluangnya ini akan banyak orang mau ke Bapak dan Ibu, dan tentu saja ini kan bisa linknya ini kan bisa banyak orang yang share gitu. Ini kosannya saya lihat di Mamikos ya gitu, tekan saya gitu punya teman gitu, ini saya lihat di Mamikos di Instagram itu kan ada kosan yang bagus, harganya di harga segini gitu kan, coba dia dulu lihat gitu. Soalnya kan anak-anak sekarang baik rekomendasi juga kan gitu. Ini salah satu strategi yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Oke, nah ini contoh videonya. Ini strategi yang Bapak dan Ibu gunakan. Oke. Oh maaf. Nah, ini testimonialnya dari kosan yang sudah bergabung ke Mamikos Prime, di mana Mamikos Prime ini strategi pemasaran yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Dan ini adalah tadi kosan Daloka, lokasinya itu di area di Depok, dan hasil visitnya atau kunjungannya, iklannya di Mamikos itu sebanyak 1,5 kali, dan chatnya itu meningkat 1,8 kali. Maksudnya di sini adalah kenaikan jumlah pengunjung kos Daloka di area Depok gitu, yang meningkat hingga 1,5 kali diikuti dengan frekuensi chat yang masuk hingga 1,8 kali setelah dengan Mamikos Prime gitu. Dan yang kos kedua itu adalah kos Omari di Jelambar, Jakarta Barat. Kos kunjungannya meningkat sebanyak 2,5 kali dan kos chatnya meningkat sebanyak 2,5 kali. Nah, kenaikan jumlah pengunjung kos Omari di area Jelambar meningkat hingga 2,5 kali diikuti dengan kenaikan frekuensi chat yang masuk sebesar 2,5 kali lipat setelah bergabung dengan Mamikos Prime. Jadi ini adalah strategi pemasaran yang bisa Bapak dan Ibu gunakan di momentum sekarang, itu adalah Mamikos Prime.